Teman-teman, saat teduh kita pagi ini dari kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai dengan 18. Berkat bisa menjadi sebuah beban, maka kita harus bisa mengelolanya. Supaya sukses yang kita miliki dapat berumur panjang, bahkan semakin lebih sukses lagi. Di ayat 9 Musa berkata, "Pada waktu itu, aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu." Ya, Tuhan memberkati Israel. Tuhan sudah melipat gandakan jumlah mereka yang oleh Musa disebutkan sebanyak bintang di langit. Puji Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham digenapi. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya, Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham nanti akan seperti bintang di langit banyaknya. Karena dari keturunan Abrahamlah, Tuhan akan membentuk suatu bangsa yang akan menjadi umatnya. Pelan tapi pasti, Israel menjadi bangsa yang besar. Tetapi berkat ini menimbulkan beban bagi Musa. Karena itu, dia berkata, "Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab ini." Inilah yang kita hadapi ketika pelayanan berkembang, maka beban pekerjaan akhirnya menjadi bertambah. Ketika gereja bertumbuh, maka semakin besarlah tanggung jawab kita. Begitu juga dengan bisnis. Bisnis yang mulai maju mengharuskan kita untuk memikirkan cara yang tepat dan efisien untuk mengelolanya. Maka sukses harus juga disambut dengan kesadaran bahwa di balik berkat itu ada tanggung jawab yang membesar. Kita harus bisa mengelolanya. Apa yang dilakukan Musa? Dia membuat pendelegasian. Musa harus berbagi kepemimpinan. Di ayat 15 dan 16, Musa memakai 4 istilah yang berbeda dalam upayanya berbagi beban kepemimpinan. Musa menetapkan kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10. Tugas mereka adalah mengatur pasukan bagi tiap-tiap suku yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, beban dan peran harus dibagi. Tetapi tentu saja ini mensyaratkan kelayakan. Kepada siapa Musa dapat mendelegasikan beban dan perannya? Ada 3 syarat utama. Yang pertama adalah mereka harus orang yang bijaksana. Menangani manusia lebih sulit daripada mengurus barang. Maka kebijaksanaan menjadi syarat yang sangat penting yang diminta oleh Musa. Yang kedua, dia haruslah sudah berpengalaman, sudah teruji dengan kemampuannya. Sebab pengalaman menciptakan pengetahuan, pengalaman menciptakan keahlian, dan pengalaman menghasilkan penerimaan. Kebanyakan orang akan lebih rela dipimpin oleh orang yang sudah berpengalaman. Lalu yang ketiga adalah keadilan. Posisi kepemimpinan sangatlah rawan dengan kesalahpahaman. Posisi kepemimpinan juga rawan dengan penyalahgunaan. Seorang pemimpin menjadi tumpuan bagi rakyat yang dipimpinnya. Maka sikap dan keputusan yang adil akan mampu mengelola beban berat dari pekerjaan dan juga tanggung jawab. Ya, pendelegasian mengharuskan the right man in the right place. Dan Musa mempraktekkannya. Mengapakah Musa harus melakukan ini? Ini dia jawabannya. Musa tidak lagi muda. Suatu saat nanti Tuhan pasti akan memanggilnya. Maka Musa harus berbagi beban dan juga berbagi pengalaman. Nah, ini kabar baik bagi kita yang sudah pensiun. Jika kita sudah memasuki usia pensiun, itu tidak berarti bahwa kita benar-benar pensiun. Kita masih bisa berperan, kita punya kewajiban untuk mentransfer peran dan hikmat kita. Secara energi memang hanya sedikit yang bisa kita berikan, tetapi secara hikmat dan juga secara kebijaksanaan, kita justru bisa memberi lebih banyak. Satu perenungan lagi, apa tujuan utama kita dalam memikul beban? Nah, ini adalah jawabannya.
supaya kita menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi perpanjangan kasih dan pertolongan Tuhan bagi umatnya. Di ayat yang ketiga, Musa menjelaskan bahwa dia diperintahkan oleh Tuhan untuk berbicara dengan generasi baru Israel. Di ayat yang ke-18, Musa menegaskan tugas ini. Di ayat yang ke-17, Musa mengingatkan bahwa para pemimpin dipilih untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, teman-teman, panggilan kita untuk melayani umat sejatinya adalah menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Maka kepatuhan terhadap panggilan harus kita miliki. Kita tidak boleh bekerja sesuka hati kita sendiri. Kita harus melakukan tugas pelayanan kita dengan cara Tuhan. Nah, bagaimanakah beban ini bisa kita pikul? Pertama, kita perlu mengenali batasan kita. Nah, itulah yang dilakukan oleh Musa. Di ayat 9 dan ayat yang ke-12, Musa mengakui keterbatasannya. Tugas memimpin Israel tidak dapat dia lakukan sendirian. Musa membutuhkan orang lain. Nah, yang kedua, ketika kita menyadari keterbatasan kita, maka kita perlu bergantung kepada Tuhan. Itu di ayat 17 dan 18. Para pemimpin ini harus mengandalkan penghakiman Tuhan, harus mengandalkan perintah Tuhan, dan membutuhkan hikmat Tuhan. Tuhanlah sumber pertolongan kita dalam melakukan tugas yang diberikannya. Lalu yang ketiga, karena kita memiliki keterbatasan, maka kita tidak dapat bekerja sendirian. Kita harus melibatkan umat Tuhan yang lain. Nah, di satu sisi Musa perlu bergantung kepada Tuhan, tetapi di sisi yang lain, Musa juga bergantung kepada orang lain yang berada di bawah kepemimpinannya. Nah, inilah hakikat dari berorganisasi. Ada struktur yang harus dihormati, dan ada saling keterkaitan dan juga saling ketergantungan. Maka salah satu kebutuhan yang penting dalam kepemimpinan adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, teman-teman, sekarang mari kita tarik pelajarannya. Malukah kita mengakui keterbatasan kita? Malukah kita mengakui bahwa sesungguhnya kita membutuhkan orang lain? Begitu juga dengan orang lain, mereka juga membutuhkan kita. Maka selalu ingatlah ini, kita bukan Superman, sekalipun seandainya nama kita adalah Superman. Kita tidak dapat bekerja sendirian. Bahkan Tuhan saja membutuhkan umatnya untuk melakukan kehendaknya. Jadi, mari kita maksimalkan tugas dan peran kita dengan pendelegasian dan juga dengan bekerja sama. Niscaya kita akan memiliki capaian yang luar biasa. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.